Kalau kita hitung-hitung, sebenarnya sekalipun yang langsung ini tetap sah. Kenapa? Yang pertama, lamanya waktu azan itu sekitar 4 sampai 5 menit. 4 sampai 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umur dunia waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum musliman muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu dan keberkahannya, serta limpahan karunia rezeki, hidayah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang perbedaan 8 menit waktu subuh. Pertanyaan ini muncul berkaitan bagaimana dengan sholat subuh yang tetap mengikuti jadwal yang biasanya. Apakah sah sholat yang mengikuti jadwal yang seperti biasanya? Ini yang muncul pertanyaannya berkaitan dengan perbedaan waktu 8 menit waktu subuh yang lebih lambat yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-31 tanggal 20 Desember yang lalu. Untuk menjawab ini perlu kita ketahui, dan mungkin kita juga udah banyak yang menjalankannya, namun kita mungkin ada yang menyadarinya, mungkin ada juga yang tidak, bahwa perbedaan waktu sholat subuh ini sudah sebenarnya menjadi catatan dalam sejarah perjalanan umat. Hal ini bisa kita lihat di kita aja di Indonesia, di sekitar kita, perhatikan aja. Itu ada masjid yang memberikan jeda waktu antara azan dan iqamat itu lebih lama. Jadi kalau kita pergi ke masjid, ada di masjid memberikan timer waktu di masjidnya. Jadi dari antara waktu azan sampai ke sholat subuh itu, atau iqamat itu ada sekitar, ada yang memberikan waktu hingga 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 25 menit, bahkan ada yang sampai 35 menit. Waktu inilah yang diberikan atau ditoleransi oleh Badan Kemakmuran Masjid setempat untuk memberikan kesempatan pada jemaah. Itu apa? Untuk sholat sunnah. Dalam hal ini sholat sunnah fajar. Dan ketika azan subuh, kalau kita umumnya azan subuh itu dilakukan setelah waktu masuk sholat subuh. Jadi misalnya suatu daerah, katakanlah kota A, masjid A, waktu subuhnya 4.45. Gitu masuk 4.45, biasanya di situ langsung azan. Dan masjid-masjid yang memberikan waktu, jadi sekitar 30 menit dari 4.45, berarti sekitar 5.15. Di sini baru orang yang terlama tadi itu melakukan sholat subuh. Jadi sebenarnya perbedaan ini nggak perlu terlalu dirisaukan, karena sebenarnya umat sudah menjalaninya lebih lama. Namun memang ada beberapa masjid yang begitu masuk sholat azan, sekali jemaah yang di masjid kira-kira udah selesai sholat sunat fajarnya 2 rakaat, muadzin itu langsung bangkit untuk iqamat. Jadi itu yang mungkin
berbeda pendapat tentang hal ini. Hal ini yang bisa menjadi pertanyaan, kenapa? Bagaimana dengan sholat kami? Karena kami tetap mengikuti jadwal yang biasa. Lalu apakah sah sholat kami yang mengikuti jadwal biasa? Jadi dua perbedaan ini, kalau yang memberikan jeda waktu yang agak panjang mungkin hal ini tidak menjadi masalah. Tapi yang pendek, yang tadi dari azan langsung sholat sunnah pendek, mungkin bisa tidak mencapai hal itu. Bagaimana dengan kami? Di sini kita tetap dari pandangan awam kami bahwa hal itu tetap sah meskipun perbedaan waktu subuhnya itu sekitar 8 menit. Kenapa? Bisa kita lihat ini sah bahwa bila kita urut tadi tipikal masjid yang ada di Indonesia itu bisa kita jadi dua tadi. Kita bagi dua aja lah tadi ya, yang tadi ya, yang kita contohkan tadi. Yang pertama, yang dia tidak memberikan jeda waktu lebih untuk sholat sunnah fajar. Mereka begitu masuk waktu subuh langsung azan. Lalu para jamaah yang di masjid sholat sunnah. Setelah sholat sunnah mereka langsung iqamat dan sholat. Itu yang langsung. Yang nggak langsung, setelah masuk subuh azan. Jadi jarak antara azan dengan iqamat untuk sholat itu sekitar, tergantung masjidnya menetapkan berapa. Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30 menit. Kalau kita ikuti keputusan daripada Munas Tarjih Muhammadiyah yang 31 Desember ini, dengan prinsip kehati-hatian tentunya, karena keputusan ini tentu dilatari dengan penelitian yang tidak sebentar, dan ini dijelaskan memang dari Muhammadiyah bahwa penelitian ini sudah lama dilakukan. Sebagai kita umat yang mengikuti, tentu ada prinsip kehati-hatian di dalamnya. Lebih baik mengikuti yang belakangan daripada yang kecepatan. Ini prinsip kehati-hatian. Karena kalau yang duluan, bisa jadi kita belum masuk waktunya kita udah sholat. Itu sama kita tidak sholat. Yang belakangan, kita kalaupun terlewat, itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Apalagi di dalam video sebelumnya udah kita bahas ini bahwa sholat subuh itu ketika cahaya fajar itu udah jelas nampak menyingsing, itu pahalanya jauh lebih besar. Banyak disebutkan di Sunan Abu Daud, di Sunan Ad-Darimi ada, di Musnad Asy-Syafi'i. Di video sebelumnya udah kita bahas ini. Jadi dengan prinsip kehati-hatian, justru yang belakangan seharusnya menjadi pilihan kita. Terlebih lagi ketika mata udah jelas melihat cahaya fajar itu terang, itu pahalanya jauh lebih besar. Ini langsung Nabi yang menyebutkan, dan hadisnya cukup banyak. Lalu kembali kita ke pertanyaan tadi, apakah sah sholat subuh yang mengikuti jadwal yang biasa? Kita ambil tadi masjid yang rentangnya paling cepat, yaitu yang langsung dari azan, sholat sunnah, lalu iqamat sholat subuh. Kalau kita hitung-hitung, sebenarnya sekalipun yang langsung ini tetap sah. Kenapa? Yang pertama, lamanya waktu azan itu sekitar 4-5 menit. 4-5 menit. Lalu sholat sunnah fajar itu juga sekitar 4-5 menit. Bahkan ini bisa lebih
jika mempertimbangkan ada mungkin makmum yang baru datang, ada sementara dia udah yang di masjid dia udah 1 kali rakaat, yang udah di masjid duluan 1 rakaat sunnah, baru ada yang datang masuk lagi dia sholat sunnah, sehingga ada bisa menjadi penambahan, jadi bisa ada lebih waktunya. Jadi kalau kita perkirakan secepat-cepatnya juga itu sekitar 8 sampai 12 menit juga. Jadi makanya bisa kita katakan sholat subuhnya itu tetap sah, karena ada rentang waktu itu 8 sampai 12 menit dari perbedaan dari waktu jadwal biasa. Jadi tetap sah, nggak ada masalah dari hal ini. Cuman yang jadi kendala ini yang di rumah, karena para wanita khususnya ada keutamaan untuk sholat di rumah. Jadi mungkin ada para wanita yang dia begitu azan, langsung selesai azan dia langsung sholat sunnah, langsung dia naik untuk sholat subuh. Ini bisa jadi waktunya dia nggak sampai 8 menit. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi perhatikan antara dari mulai azan sampai mau ke subuh, perkirakan itu setidaknya amannya ya, itu sekitar 10 menit lah. Jadi meskipun di rumah kita tetap bisa melaksanakan sholat subuh sah, meskipun mengikuti jadwal yang biasa. Lalu muncul lagi pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana dengan sholat sunnah fajar kita? Bukankah jika kita dengan prinsip kehati-hatian tadi berpendapat keyakinan kita bahwa sebelum kita sholat subuh tadi waktu 8 menit, karena kita sholat itu di antara kecepatan waktu yang lebih lambat. Misal saat tadi sholat 4.45, sementara jadwal yang koreksi tadi itu 8 menit, berarti 4.53. Ketika kita sholat sunnah fajar habis azan, tentu itu waktunya masih juga terlalu cepat untuk sholat sunnah fajar. Lalu bagaimana dengan hukum sholat sunnah fajar sementara waktunya belum masuk fajar atau belum masuk waktu subuh? Ini pertanyaan sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa ada perbedaan di tengah umat juga. Sholat fajar itu sebelum azan atau sesudah azan? Ini sudah dibahas dalam video sebelumnya. Dan ternyata dalam pembahasan itu juga sudah kita bahas, ternyata ada 5 waktu sholat sunnah fajar yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, sholat sunnah fajar itu boleh dikerjakan sebelum azan, boleh dikerjakan sesudah azan, boleh dikerjakan setelah sholat subuh berjamaah, lalu sholat sholat sunnah fajar lagi. Baru sholat sunnah fajarnya itu dikerjakan setelah terbit matahari, tapi setelah sholat subuh dan setelah terbit matahari. Yang keempat ini artinya ketika dia sholat subuh itu matahari udah hampir mau terbit, jadi tidak mungkin lagi sholat fajar, maka ditunda sampai terbit matahari baru laksanakan sholat fajar. Baru yang kelima, sholat fajarnya itu dikerjakan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dan setelah matahari terbit. Artinya apa? Sholat subuhnya maupun sholat fajar, sunat fajarnya ini setelah terbit matahari. Artinya ini kesiangan. Sholat sunat fajar baru sholat subuh dikerjakan setelah terbit matahari.
Ini untuk yang kesiangan. Ini kelima. Kelima-limanya ini dikerjakan oleh Nabi. Ada tuntunannya dari Nabi. Pembahasan lengkapnya bisa dilihat di dalam video sebelumnya. Jadi terkait dengan ini sah. Mau dikerjakan itu dalam waktu kurang dari 8 menit, nggak masalah, tetap sah. Karena Nabi pernah mempraktekkan sholat sunnah fajar itu sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh. Penjelasannya kenapa ini disebutkan sholat sunnah fajar? Sebenarnya di waktu ini sebenarnya udah terbit fajar, tapi namanya fajar kajib. Baru yang untuk sholat subuh itu fajar siddiq. Jadi dua-dua sebenarnya udah benar. Sholat sunnah fajar bisa dikerjakan meskipun masih terbit fajar kajib. Ini yang kita gunakan untuk waktu untuk bersahur. Jadi nggak masalah juga antara keduanya. Baik itu sholat sunnahnya, sholat fajarnya maupun sholat subuhnya tetap sah. Meskipun perbedaan waktu subuh itu ada 8 menit. Tidak masalah. Tetap sah. Ini yang perlu menjadi garis bawah kita. Hanya menjadi catatan tadi untuk yang sholat di rumah. Ini aja yang perlu menjadi catatan. Usahakan jangan sampai kurang dari 8 menit dari waktu azan dimulai sampai kita sholat subuh itu kurang di bawah 8 menit. Ini untuk prinsip kehati-hatian. Selanjutnya memang tidak berhenti di sini. Ini menjadi catatan juga daripada kepada kita para ulama, pada para ulama di Indonesia terutama, yaitu Majelis Ulama, untuk mensikapi ini. Jadi harus benar-benar ini disosialisasikan bagaimana menyikapi perbedaan ini, dan Majelis Ulama juga perlu mengadakan penelitian lebih lanjut bagaimana tentang waktu subuh ini, sehingga tidak terjadi penafsiran masing-masing yang yang bisa justru nanti membiaskan. Ini yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan. Yang selanjutnya kita perhatikan, kenapa harus ada penelitian lebih lanjut? Karena ada juga dalil, tadi kita sebutkan udah ada satu dalilnya. Waktu subuhnya ini ditentukan bukan tidak hanya dari penelitian dengan alat seperti yang dilakukan oleh para peneliti dari UHAMK yang dijadikan dasar daripada keputusan Dewan Tarjih Muhammadiyah itu. Ada yang meletakkan posisi sholat subuh itu berdasarkan penampakan mata tentang cahaya fajar. Jadi fajar itu terlihat, subuh itu dimulai ketika memang benar terlihat batas munculnya fajar itu tadi. Di surat Al-Baqarah itu jelas terlihat bedanya antara benang hitam dengan benang putih. Lalu di hadis yang tadi kita sebutkan, ketika terlihat jelas fajar, itulah salah waktu untuk sholat subuh. Kalau kita mau mengambil mata kita udah jelas melihat ini sekitar 20, 25 sampai 30 menit dari jadwal biasanya. Ini yang masih perlu jadi perhatian kita. Sehingga ada yang berpendapat bahwa mungkin di lingkungan sekitarnya ya sholat berjamaah seperti mengikuti jadwal biasanya, tapi kembali dia ke rumah dia sholat lagi, karena khawatir
bahwa sholat yang dilakukannya pada pertama kali tadi belum pada waktunya. Dan memang pahalanya juga jauh lebih besar ketika cahaya fajar itu udah terlihat. Itu yang selanjutnya perlu jadi perhatian. Dan ini juga tidak, kalau kita perhatikan itu di Turki, sholat subuhnya itu ketika memang udah terang. Bisa dilihat di YouTube daripada saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan ke Turki atau yang pernah ke sana juga bisa ditanyakan bahwa subuh mereka itu dilakukan udah terang, tapi matahari belum terbit. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Berkaitan dengan tadi ya, apa tadi? Sholat 2 kali. Sholat 2 kali nggak ada masalah. Banyak sahabat, ada sahabat pun yang pernah melakukan sholat 2 kali. Satu ketika seorang sahabat ini sholat bersama Nabi SAW, lalu ia pulang ke kampungnya, ia mengimami sholat ke kampungnya dalam sholat yang sama, itu di sholat Isya. Lalu di hadis lain juga ada Nabi menyebutkan bahwa ketika kita melakukan 2 kali sholat itu, maka yang dihitung salah satu, dihitung nanti salah satu dihitung salat wajib, satu dihitung pahala sunnah, dua-dua dikerjakan. Banyak hadisnya itu juga. Dan contoh lain juga ada juga hadis yang menyebutkan bahwa ketika kita mungkin dari satu masjid pergi ke masjid lain, di masjid ini kita udah sholat, lalu kita menjumpai di masjid ini itu sholat yang sama. Misal di sini kita sholat subuh, lalu kita selesai dari sini pergi ke masjid yang lain. Ketika sampai di sana dilaksanakan sholat berjamaah, subuh berjamaah juga, maka kita ikuti lagi yang di sini. Dan itu pahalanya sama, satu dihitung wajib, satu dihitung pahala sunnah. Jadi ini mungkin yang bisa disampaikan. Saya rasa tidak ada lagi. Kalaupun ada, nanti kita sambung dalam video selanjutnya apa aja yang menjadi pembahasan. Dan dari kesimpulan ini bisa kita ambil bahwa tetap sah sholat meskipun jarak perbedaan waktu subuh itu hingga 8 menit, karena kalaupun masjid itu melakukan langsung sholat subuh, taman tetap ada waktunya sekitar 8-12 menit, karena waktu azan dan sholat sunnah fajar itu sekitar 8-12 menit, sehingga masih bisa sah sholat subuhnya karena dilakukan setelah 8 menit. Ini yang perlu, dan yang perlu menjadi catatan untuk yang di rumah, untuk menjaga tetap prinsip kehati-hatiannya, lebihkan 8 menit dari waktu azan, sholat sunnah hingga sholat subuhnya. Dan ini juga menjadi catatan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mensosialisasikan mensosialisasikan perbedaan ini hingga tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat. Dan perbedaan ini baik untuk kita dapat memperbaiki keumatan kita ini. Karena memang ada lagi perbedaan selanjutnya. Ada yang melihat secara subuh itu secara kasat mata ketika cahaya sudah terang. Dan ini yang harus perlu dirembukan. Inilah tugas daripada Majelis Ulama. Kita serahkan kepada orang-orang tua kita, tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita untuk mensikapi ini, dan kita masyarakat memilih, meyakini mana yang terbaik dari pilihan yang ada. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.